red flag atau kalau diartikan secara harfiah bendera merah atau tanda merah ya, itu semacam tanda peringatan atas perilaku pasangan yang bisa jadi indikasi adanya masalah atau potensi masalah dalam hubungan tersebut sekarang atau kedepannya. Ini bisa terlihat dari perilaku seperti mengendalikan secara berlebihan, nggak ada respect, manipulasi emosional, kekerasan fisik maupun emosional, suka bohong, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan. Nah, biasanya red flag ini nggak akan sekali dua kali terlihat, berulang. Apalagi kalau hubungannya dijalani udah lama ya. Tinggal kitanya mau nggak pakai logika. Oke, red flag apa aja sih yang perlu diwaspadai? Kita mulai dengan red flag yang perlu diwaspadai wanita dari seorang pria ya. Yang pertama, perilaku mengendalikan. Dalam hubungan toksik dengan lelaki red flag, mereka akan menunjukkan perilaku mengendalikan bahkan pada hal-hal sepele seperti apa yang boleh dipakai dan nggak boleh, siapa yang boleh jadi teman dan nggak boleh, apa yang boleh dilakukan, gimana bersikap, gimana bertindak, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu ya. Kalau ada yang menganggap ini bentuk perhatian dan cinta, enggak ya, bukan. Ini bentuk insekuritas dan dominan. Keinginan yang mesti diikuti bahkan pada hal-hal yang bukan esensial itu adalah tanda disrespect dirinya padamu. Yang kedua, perilaku, ucapan, gestur tidak menghargai, merendahkan, mengejek, sinis, atau mengabaikan perasaanmu. Yang ketiga, cemburu secara berlebihan, seolah kamu adalah properti, sebuah barang hak milik yang terikat hak dan kewajiban pada pemiliknya. Hati-hati bahwa sikap cemburu berlebihan ini sikap kekanak-kanakan yang menggambarkan pribadi yang nggak mature ya. Mungkin ada yang masih bilang cemburu tanda cinta, ih lucu ya dia cemburu gitu. Enggak. Dalam hubungan orang dewasa, kita nggak butuh cemburu-cemburuan yang nggak jelas. Apalagi yang sifatnya ekstrim ya. Cemburu berlebihan dan sikap seperti hak milik itu malah menunjukkan masalah. Dia nggak percaya sama kamu, dia nggak percaya kamu setia dan jujur. Ini bikin capek banget dalam menjalani hubungan. Yang keempat, marah dan agresivitas yang meledak-ledak. Semua kita pernah marah ya pada pasangan, tapi bila marah itu ada pada fase ekstrim sampai kekerasan fisik mungkin, wah udah deh, tinggalin hubungan jenis ini. Yang kelima, saat kamu sering mendapati dia bohong, bicara nggak konsisten, ketahuan menipu dirimu atau bahkan menipu orang lain, atau mungkin memalsukan informasi ya. Yang keenam, kalau lagi ada masalah, menolak untuk berkomunikasi, didiemin kamunya, silent treatment, menolak untuk ngobrol secara terbuka dan jujur. Ini biasanya strategi manipulatif dia supaya keinginannya dituruti. Komunikasi akan terjalin lagi kalau kamu udah mengikuti apa yang dia mau. Yang ketujuh, kurangnya dukungan emosional. Kamu bikin apa dikritisi, kamu lagi usaha apa dijatuhin mentalnya, kamu lagi punya ide apa disinisin. Nggak ada empati-empatinya, nggak ada support emosionalnya. Itu nggak sayang ya namanya, nggak mencintai pasangan. Action-action seperti itu. Yang kedelapan, pernah berselingkuh atau memiliki riwayat selingkuh, atau malah kamu saat ini adalah selingkuhan yang terbujuk kata-kata dia, aku akan tinggalin dia demi kamu. Ketahuilah bahwa saat ini kamu mungkin penyebab dia meninggalkan seorang wanita, namun di saat lainnya dia akan meninggalkanmu untuk wanita lainnya. Selingkuh dalam hubungan adalah red flag yang sangat serius. Yang kesembilan, melanggar boundary, batasanmu sebagai individu ya. Yes, dalam hubungan apapun kita tetap punya yang namanya ruang privacy, batasan pribadi, baik secara fisik, psikis maupun emosional. Bahkan saat sudah menikah pun kita punya batasan yang diatur agama ya. Seperti ya kita nggak boleh tuh cek-cek HP pasangan tanpa izin, atau dilarang tuh buka-buka dompet tanpa permisi. Tetap ada boundary yang harus kita hormati walau kita udah menikah, apalagi yang belum gitu. Nah, menjaga boundary orang lain itu adalah tindakan nyata rasa hormat dan sayang, kepercayaan dan respect kita pada mereka. Yang ke-10, manipulatif, menimpakan kesalahan pada dirimu. Kalau ada yang nggak berjalan dengan sesuai rencana, pasti kamu yang salah, nggak bisa bertanggung jawab secara adil. Nah, gimana dari poin-poin di atas buat cewek-cewek nih yang menjalin hubungan dengan seorang pria ya? Apakah ada tanda-tanda ini yang kamu temukan pada dirinya? Penting untuk
mempercayai instingmu dan mengutamakan kesejahteraan dan keselamatanmu dalam suatu hubungan ya. Ingat bahwa bila saat ini kamu sedang mencari pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius, jangan pernah berpikir bahwa aduh aku udah lama sama-sama, masa hanya gara-gara ini aku udahan. Apalagi punya pemikiran nanti aku bisa kok ngerubah dia, nanti dia akan berubah kok. Jangan ya, itu pembenaran namanya. Kalaupun dia ingin berubah, biarkan dia berubah dengan keinginan sendiri. Ke terapis mungkin, ke konselor mungkin. Berubah itu butuh effort yang luar biasa. Orang nggak akan berubah hanya karena pasangannya minta dia untuk berubah. Terutama bila hal yang diminta untuk berubah itu adalah hal-hal ekstrim seperti marah yang besar, kekerasan fisik, atau perselingkuhan. Subscribe, like, dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.